Oke adik-adik, di video ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai X dari persamaan trigonometri yaitu cos. Adik-adik ya. Kalau sin itu di video kakak sebelumnya ya. Ini tentang cos. Nah, eh, bentuk persamaannya itu cos X sama dengan cos A ya adik-adik ya. Kalau sudah bentuknya jadi cos X sama dengan cos A, maka untuk mencari nilai X, kita gunakan dua rumus ya adik-adik ya. Yang pertama, X sama dengan A ditambah dengan K kali 360. Yang kedua, kita gunakan X sama dengan min A ditambah dengan K kali 360. Nah, kenapa kita gunakan 360? Karena dalam satu putaran tersebut, si cosnya itu positif hanya di kuadran pertama dan kuadran keempat ya adik-adik ya. Kuadran pertama dan kuadran keempat. Jadi kalau misalnya dia di kuadran pertama nilainya si A. Kalau di kuadran 4 menjadi min A ya adik-adik ya. Jadi kamu jangan bingung kenapa harus gunakan A dan min A dan 360. Karena 360 itu satu putaran adik-adik dan si cos itu positif di kuadran pertama dan kuadran keempat. Kalau di kuadran pertama maka nilainya A. Tetapi ketika dia di kuadran keempat maka menjadi min A. Ya adik-adik ya. Bisa ya diingatkan ya adik-adik. Contohnya nih, kalau misalnya dia A-nya itu 40 derajat ya adik-adik atau 60 derajat ya di kuadran pertama, maka nanti di kuadran keempat itu nanti kita minuskan 60. Jadi kalau misalnya minus 60 itu kan ada di kuadran keempat, itu maksudnya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan bingung. Next, langsung saja masuk contoh soal. Nah nih, kalau misalnya X-nya itu terletak di antara 0 dan 720 ya adik-adik ya. Nah, ingat adik-adik di sini tidak ada tanda sama dengan ya. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari cos 2X kurang 1 sama dengan 0. Ya adik-adik ya. Nah, langsung saja kita jawab. Cos 2X sama dengan 1 sama dengan cos 2X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan cos 2X sama dengan 1 ya adik-adik, dimana min 1-nya pindah ruas jadi positif 1 ya. Nah, kira-kira cos berapa ya yang hasilnya itu 1 ya? Maka cos 2X itu sama dengan cos 0. Karena cos 0 itu 1, adik-adik ya. Nah, kamu ingat saja dia sudut istimewa ya adik-adik ya. Kamu bisa ingat hanya sudut istimewa dari 0 sampai 90 ya. Itu paling penting ya, paling penting. Next, berarti si A-nya ini 0 adik-adik. Maka dapat kita simpulkan, ini rumus yang kita pakai yang pertama ya, X sama dengan A ditambah K kali 360. Nah, karena si X-nya itu 2X, maka 2X itu sama dengan A-nya itu 0 ya adik-adik ya. 2X sama dengan 0 tambah K kali 360. Kita mau cari nilai si X biar sama dengan rumus kita ya adik-adik. Maka si 2X-nya kita bagi 2. Semuanya ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2 ya adik-adik. Maka 2X itu menjadi X ya. Sama dengan, nah, K kali 360. Nah, 360 dibagi 2 itu jadi K kali 180 ya adik-adik ya. Jadi kamu jangan bingung dari mana datang 180 itu. 180 itu datangnya dari 360 dibagi dengan 2. Maka X sama dengan K kali 180. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X. Nah, kita misalkan K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali 180. Sama dengan 0 ya adik-adik. X sama dengan 0. Nah, karena katanya tadi di soal ada syaratnya, X itu terletak di antara 0 dan 720, berarti si 0 itu tidak masuk ya, tidak masuk, tidak boleh X itu sama dengan 0 karena syaratnya tadi, Dek. Jadi,
X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Ya. Kemudian, K-nya sama dengan 1, maka kita ganti langsung K-nya sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1 kali 180 ya. Maka X sama dengan 180. Nah, ini memenuhi ya adik-adik ya. Karena terletak di antara 0 sampai 720 ya adik-adik, maka memenuhi. Kemudian, kalau K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 kali 180. Sama dengan 360 ya, ini juga masih memenuhi. Kemudian, kalau misalnya K-nya sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 kali 180 ya. Maka X sama dengan 540. Nah, ini juga masih memenuhi adik-adik ya. Karena kan masih di antara 0 sampai 720 ya. Nah, kalau misalnya K-nya sama dengan 4, maka X sama dengan 4 kali 180. X sama dengan 720. Nah, ini sudah tidak memenuhi adik-adik. Karena katanya terletak di antara 0 dan 720. Berarti 220-nya tidak masuk gitu ya adik-adik ya. Maka X sama dengan 720 itu tidak memenuhi. Kemudian rumus yang kedua kita gunakan X sama dengan min A ditambah K kali 360. Nah, min A itu sama dengan min 0 ya. A-nya sama dengan 0. Sehingga X sama dengan K kali 180 ya adik-adik ya. Karena kan 2X kan. Biar jadi X kita bagi dengan 2 ya. Maka 360-nya kita bagi 2 juga. Nah, ini sama dengan rumus kita yang tadi sebelumnya gitu kan, sama dengan rumus yang X sama dengan A ditambah K kali 360. Jadi kalau sudah sama, tidak usah kita cari lagi adik-adik. Berarti kalaupun kita cari hasilnya pasti sama gitu ya. Jadi pengerjaan kita selesai sampai di sini ya adik-adik. Maka himpunan penyelesaian di antara X di antara 0 sampai 720 adalah 180, 360, dan 540 ya adik-adik ya. Oke adik-adik, next contoh soal kedua. X terletak di antara 0 dan 360, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini adik-adik, berarti kita langsung ingat ke fungsi persamaan kuadrat ya adik-adik ya. Maka si cos X-nya itu kita misalkan sama dengan P. Jadi bentuknya nanti jadi bentuk seperti ini adik-adik. 2P kuadrat, di mana P kuadrat itu datangnya cos kuadrat X ya. Jadi 2P kuadrat dikurang dengan 3P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akar-akarnya, misalkan si P1 dan P2 ya. Ketika akar-akarnya kita kalikan, maka hasilnya adalah A kali C sama dengan 2. Di mana A 2 dan C adalah 1. Maka ketika kita kalikan hasilnya 2. Kemudian, kalau kita jumlahkan P1 dan P2, maka hasilnya B. Di mana B itu adalah minus 3 adik-adik. Nah, ini Kak tampilkan tabel di mana P1 dikalikan dengan P2 itu hasilnya 2 adik-adik. Nah, sekarang kita cari. Kalau kita jumlahkan yang hasilnya minus 3, berarti itu adalah nilai P1 dan P2-nya. Langsung ya. 2 kali 1, 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Minus 2 ditambah dengan minus 1 hasilnya minus 3 adik-adik. Nah, minus 3 inilah yang memenuhi ya adik-adik ya. Sehingga P1-nya adalah min 2 dan P2-nya min 1. Nah, nanti si min 3B-nya itu nanti kita ubah ya adik-adik bentuknya menggunakan si min 2 dan min 1 ya adik-adik. Tetapi 2P kuadrat dan positif satunya tetap. Ini adik-adik ya. Ya tetap. Ini min 3P-nya kita ubah menjadi min 2P dikurang 1P. Ingat adik-adik, kita tidak merubah nilai tetapi merubah bentuk ya. Kita lepas dulu dia dari kurungannya ya. Nah, kemudian kita kelompokkan dia berdasarkan FPB, memiliki FPB yang sama ya. Sehingga nanti dia memiliki unsur yang sama adik-adik. Nah, ini ya. Nih, 2P kuadrat dikurang dengan 2P ya, Kak kelompokkan. Sehingga 2P-nya Kak keluarkan ya. 2P dalam kurung P kurang 1. Nah, minus P tambah 1 itu menjadi, minusnya Kak keluarkan, menjadi P dikurang 1 sama dengan 0. Jadi adik-adik ya. Ini kalau kamu kalikan ke dalam, sama kok bentuknya nilainya dengan yang di atas ya. Ingat,
tidak merubah nilai tapi hanya merubah bentuk ya adik-adik ya, maksud kakak ya. Next, sehingga ini nanti kakak kelompokkan lagi 2P karena dia memiliki unsur yang sama ya, maka 2P dan minus satunya kakak kurungin ya. Datangnya 1 ini gini deh. 1 itu adalah koefisien dari si P kurang 1 ya adik-adik ya. Si P kurang 1 itu memiliki koefisien di depannya 1, tetapi tidak pernah ditulis ya adik-adik. Itu akan kita tulis kalau kita membutuhkan ya, kalau dibutuhkan saja. Karena kita mau kelompokkan, maka si minus satunya kita tulis ya. 2P kurang 1, kemudian dikali dengan P kurang 1 sama dengan 0 ya adik-adik ya. Maka dapatlah 2P kurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, maka P sama dengan setengah. Kemudian, P dikurang 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Nah, ini P-nya ada 2 ya adik-adik ya. P-nya ada 2. Nah, kita coba dulu. Si cos X-nya sama dengan P. P-nya tadi setengah, kita pakai setengah dulu ya adik-adik ya. Maka si cos X itu sama dengan cos 60, dimana cos 60 itu setengah ya. Ingat, kita tidak merubah nilai tetapi merubah bentuk ya. Oke, kita gunakan yang pertama ini dulu ya adik-adik ya. X sama dengan, ganti A-nya sama dengan 60 ya. Maka X sama dengan 60 tambah K kali 360. Nah, kita misalkan K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 60 ditambah dengan 0 kali 360 ya. Itu menjadi X-nya sama dengan 60. Nah, ini memenuhi ya. Karena masih zona persekitaran yang soal minta ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 60 ditambah 1 kali 360. Nah, ini X-nya menjadi 420 adik-adik. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya. Jadi tidak perlu lagi dilanjutkan K-nya selanjutnya ya, untuk ke atas ya. Yang kedua, kalau misalnya A-nya itu negatif ya. Kalau misalnya A-nya negatif, berarti dia jadi X sama dengan minus 60 ditambah K kali 360 ya. Nah, kalau misalnya K-nya 0, berarti min 60 ditambah dengan 0 adik-adik. Maka hasilnya min 60. Nah, ini tidak memenuhi ya. Karena tidak sesuai dengan persekitaran X yang diminta dalam soal. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan minus 60 ditambah 1 kali 360 ya. Maka X sama dengan minus 60 ditambah 360 hasilnya 300. Nah, ini memenuhi ya. Karena masih masuk dalam persekitaran X ya. Dimana X itu terletak di antara 0 dan 360. Berarti masih masuk ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 660 adik-adik. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya. Jadi tidak perlu lagi dilanjutkan K-nya 3 sama dengan 3 dan K selanjutnya itu tidak perlu lagi ya. Kemudian kalau cos X sama dengan P, nah tadi kan setengah. Sekarang cos X sama dengan 1 ya adik-adik ya. Maka cos berapa yang hasilnya 1, yaitu adalah cos 0. Ini adik-adik ya. Sehingga X sama dengan A tambah K kali 360 ya. X sama dengan A-nya kita ganti 0 ya. Menjadi X sama dengan 0 tambah 3K kali 360 ya adik-adik ya. Jadi, kalau misalnya kita misalkannya sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali 360 adik-adik. Maka X-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. Karena X-nya terletak di antara 0 dan 360. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 dikali 360 adik-adik. Sehingga X sama dengan 360. Nah, ini sudah tidak memenuhi juga ya adik-adik ya. Karena 360 itu tidak masuk adik-adik. Kemudian, kalau X sama dengan minus A ya, berarti minus 0. Nah, ini sama dengan X sama dengan K kali 360. Nah, ini kan sama adik-adik dengan yang di atas ya, berarti kalau kita cari pun hasilnya tetap sama ya adik-adiknya, maka pengerjaan kita selesai. Sehingga himpunan penyelesaian X di antara 0 dan 360 adalah 60 dan 300. Gampang ya adik-adik ya. Terima kasih.